Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Hanifah pada pembelajaran fikih kelas 4 MI Hidayatullah Kota Blitar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang baik, semangat, dan selalu ceria. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya kalian bisa memahami semua apa yang akan Bu Hanifah sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih akan membahas seputar tanda-tanda balik yang terdapat pada bab kedua. Sebelumnya akan Bu Hanifah sampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yaitu KD 3.2 menganalisis tanda-tanda balik dan konsekuensinya dalam pelaksanaan ibadah, serta KD 4.2 mengomunikasikan tanda-tanda balik dan konsekuensinya dalam pelaksanaan ibadah. Kira-kira ada yang masih ingat nggak tanda-tanda balik itu apa ya? Iya, betul sekali. Tanda-tanda balik adalah sebuah tanda yang menandakan bahwa seseorang itu sudah mencapai kedewasaan. Tentunya tanda balik itu berbeda bagi perempuan dan juga laki-laki. Ada salah satu tanda balik yang sangat membedakan di antara tanda balik perempuan dan laki-laki, yaitu pada perempuan tanda baliknya adalah haid atau menstruasi, sedangkan pada laki-laki ialah ketika laki-laki tersebut mengalami ihtilam atau mimpi basah. Bahas tentang tanda-tanda balik bagi perempuan, yaitu haid. Haid adalah menurut bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita pada waktu tertentu yang disebabkan bukan karena penyakit atau melahirkan. Ketentuan haid. Haid terjadi minimal 1 hari 1 malam. Umumnya haid terjadi selama 6 hingga 7 hari. Serta waktu paling lama atau maksimal waktu haid adalah 15 hari 15 malam. Sedangkan jarak antar haid setiap bulannya atau waktu suci wanita adalah 15 hari 15 malam. Kemudian wanita mengalami haid minimal 9 tahun dan maksimal 50 tahun hingga
menopause. Bagi wanita yang sedang haid, ada beberapa larangan yang harus dilakukan. Karena wanita haid berarti ia sedang dalam keadaan hadas besar. Ada beberapa perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yaitu sholat, puasa, tawaf, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran, serta yang terakhir adalah i'tikaf atau berdiam diri di masjid. Tadi kita sudah membahas tentang waktu haid. Waktu haid minimal 1 hari 1 malam atau 24 jam. Dan maksimal adalah 15 hari 15 malam. Jadi, jika kalian di hari ke-16 masih mengeluarkan darah haid, berarti kalian sedang mengalami istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah adalah darah haid yang keluar kurang dari waktu minimal haid dan lebih dari waktu maksimal haid. Maksudnya, istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar waktu haid atau di luar waktu melahirkan. Istihadah biasa disebut dengan darah penyakit. Ketentuan-ketentuan istihadah. Yang pertama, darah keluar dari kemaluan wanita kurang dari 24 jam. Jadi tidak ada 1 hari. Yang kedua, darah yang keluar lebih dari 15 hari 15 malam setelah haid. Jadi jika kalian mengeluarkan darah haid di hari ke-16, berarti hari ke-16 tersebut terhitung sebagai darah istihadah. Serta ketentuan yang ketiga adalah darah yang keluar sebelum 15 hari setelah masa suci dari haid. Misalnya, kalian haid di tanggal 1 dan kalian suci di tanggal 15. Tiba-tiba darah keluar dari rahim kalian di tanggal 28. Itu menandakan belum ada 15 hari dari jarak kalian haid. Berarti kalian sedang mengalami istihadah. Bagi orang yang istihadah, ia tidak ada larangan kecuali menjaga agar tubuh mereka selalu dalam keadaan bersih dan suci, serta tetap melaksanakan kewajiban serta melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan ketentuan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tanda balik bagi laki-laki, yaitu ihtilam atau mimpi basah. Mimpi basah terjadi saat laki-laki sedang tidur, kemudian ketika bangun ia sudah mengeluarkan mani atau sperma. Anak laki-laki yang mengalami mimpi basah atau ihtilam menandakan ia sudah balik. Laki-laki yang sudah mimpi basah sudah dibebani kewajiban agama jika ia berakal sehat dan telah sampai dakwah kepadanya. Anak laki-laki yang mengalami mimpi basah berarti ia berhadas besar. Orang yang masih mempunyai hadas besar disebut
disebabkan wudhu basah disebut dengan junub. Oke, untuk orang yang sedang junub ada beberapa perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga adalah menyentuh dan membaca Al-Quran. Serta yang keempat adalah iktikaf atau berdiam diri di dalam masjid dengan tujuan ia melakukan ibadah. Tetapi jika sekedar melintas di dalam masjid itu diperbolehkan ya. Itu tadi penjelasan tentang haid, istihadah, dan juga ihtilam. Bagi seseorang yang sudah balik, dia dibebankan dengan beberapa kewajiban. Seorang laki-laki atau perempuan setelah balik yaitu sudah dikenai hukum taklif. Apa itu hukum taklif? Hukum taklif artinya terkena kewajiban menjalankan aturan syariat, mulai dari ibadah, berakhlak terpuji kepada sesama, dan lain sebagainya. Anak perempuan dan anak laki-laki yang sudah balik menanggung sendiri semua perbuatan yang dilakukan, mulai dari perbuatan balik hingga perbuatan huruf. Jadi kalian harus berhati-hati ya dalam berperilaku. Orang yang sudah balik juga mempertanggungjawabkan pahala serta dosa akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Jadi, upayakan selalu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menjalankan perintah Allah agar pahala adalah ganjaran dari Allah. Orang yang sudah balik juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Yang pertama, orang yang sudah balik wajib melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib dan tepat waktu. Yang kedua, wajib melaksanakan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Untuk wanita yang haid atau berhalangan untuk melaksanakan puasa Ramadan, kalian harus mengganti puasa di lain hari ya. Kewajiban yang ketiga yaitu melakukan haji bagi yang sudah mampu. Serta kewajiban yang keempat adalah berperilaku sopan dan santun kepada orang lain. Nah, itu tadi adalah bahasan kita seputar tanda balik haid dan tanda balik ihtilam. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan juga selalu jaga kesehatan ya anak-anak kelas 4. Jangan lupa tugas hari ini dikerjakan sesuai dengan perintah yang sudah diberikan. Yang kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.